Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Santoso, dalam live sharing menulis. Untuk kesempatan kali ini kita mulainya jam 10 malam ya teman-teman. Ya, Hari Kejepit Nasional libur hari ini kelihatan ya. Ternyata cukup sibuk juga hari ini ya. Jadi untuk persiapan yang baik untuk live ini ya terpaksa saya mundur sampai jam 10 sehingga kita bisa live dengan materi yang akan saya bawakan ini dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live kali ini. Nah, kali ini teman-temannya, sebelum kita mulai materi kali ini, seperti biasa jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan. Saya akan coba menjawab dan nanti setelah menjawab pertanyaan baru kita lanjutkan ke materi hari ini gitu ya. Walaupun tidak ada pertanyaan yang akan tanyakan, ya saya akan langsung saja ke materi yang akan saya bawakan hari ini yang sudah saya siapkan. Ya, untuk kali ini melanjutkan sebetulnya dari materi kemarinnya. Kalau teman-teman yang kemarin sempat mengikuti materi yang saya bawakan untuk menulis kemarin tuh kita membawakan tips membuat dramatisasi dalam karya fiksi. Itu kan sesuatu yang make sense ya, sesuatu yang sangat logis ya, di mana sebuah karya fiksi, baik itu novel, cerpen, kemudian karya puisi, ataupun juga karya-karya lain yang sifatnya fiksi, itu memang isinya adalah dramatisasi, karena memang disitulah imajinasi dan opini dari penulis itu dituangkan penuh dalam karya tulisnya, sehingga ya bisa dibuat dramatisasi tergantung penulisnya mau membuat dramatisasi seperti apa. Nah, dari pembahasan kemarin saya terbertik nih suatu hal yang sebetulnya unik, tapi saya belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi ketika saya kemarin membuat materi untuk live kemarin, tips dramatisasi di karya fiksi, saya terpikir, apakah karya non fiksi bisa ya dibuat dramatisasi? Yang itu saya sebelumnya belum pernah tahu, karena memang terus terang saya membuat karya fiksi ya sesuai rule yang selama ini berlaku, di mana karya fiksi saya ya seperti itu. Karya non fiksi adalah karya yang menampilkan data, menampilkan fakta, dan menampilkan suatu realita. Jadi di situ tidak ada opini saya sebagai penulis ataupun bahkan imajinasi saya dimasukkan ke dalam buku-buku yang bergenre non fiksi ya. Seperti ini misalnya buku ini teman-teman bisa lihat di etalase 1 sampai 6 ya. Ini buku leadership, bosku otoriter, atau buku branding, branding for non-branding company, ataupun juga buku branding mistake, atau buku trade marketing, trade and super marketing, ataupun juga buku mengenai personal branding, jual diri, atau bahkan buku tentang UMKM ya, kembangkan layar Arung Asa. Itu semua saya buat ya dengan pakem dari sebuah penulisan karya non fiksi, yaitu ya menampilkan fakta, menampilkan data, menampilkan konsep, dan saya tidak terpikirkan untuk melakukan kegiatan dramatisasi yang sebelumnya saya lakukan di karya-karya novel saya ya. Teman-teman bisa lihat di etalase 7 sampai 12 itu karya-karya novel saya. Di situ saya memang banyak membuat dramatisasi yang intinya adalah penciptaan emosional, konflik, dan juga ketegangan pada jalan ceritanya, yang tidak mungkin saya pikir dilakukan dalam non-fiksi. Akan tetapi setelah kemarin kita membahas live mengenai dramatisasi dalam sebuah fiksi, karya fiksi, saya terpikir, apa mungkin ya dalam non-fiksi itu tidak bisa kita buat dramatisasi itu. Makanya di hari ini, di sela-sela kesibukan saya, ya saya sempat mencari berbagai informasi, apakah mungkin sebuah karya fiksi itu, non fiksi maaf ya, dibuat dramatisasi seolah-olah sebagai sebuah cerita, seolah-olah sebagai suatu novel, padahal sebetulnya adalah buku ya, buku-buku yang ini syarat dengan fakta dan data gitu. Nah, makanya akhirnya saya cari informasinya dan ketemu jawabannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu, ternyata untuk sebuah karya non fiksi sekalipun, bahkan mungkin kategori skripsi misalnya, yang ya kita tahu lah itu bahasanya sangat formal dan kayaknya nggak mungkin lah dibuat ala-ala gitu ya, dibuat drama-dramaan.
ternyata bisa teman-teman. Ya tentu ya dengan tips-tips yang nanti akan saya sampaikan. Dan saya dari informasi yang saya dapat, saya tadi mengolah beberapa sumber informasi, bisa kita melakukan kegiatan dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi. Bahkan kita karya non fiksi kan saya jelaskan kemarin termasuk laporan kita ke bos kita nih. Misalnya kita sebagai anggota tim karyawan sebuah kantor, kita harus buat laporan mingguan, laporan bulanan, atau laporan pelaksanaan event, kegiatan. Itu bisa dibuat dramatisasi teman-teman. Jadi mungkin ketika kalau kita misalnya beberapa orang report ke bos yang sama, kita salah satunya ya, kita bisa membuat laporan kita standing dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Dengan kita membuat unsur drama dalam sebuah laporan ke bos kita gitu. Itu sesuatu yang saya terus terang nggak terpikir sebelumnya gitu, dan kayaknya nggak masuk akal gitu kan, tapi bisa gitu. Dan nanti ya kalau kita sudah bahas, teman-teman mau coba, teman-teman bisa coba lah. Nanti mungkin bisa diskusi lewat saya ya pada saat live saya, ataupun juga bisa lewat kolom komentar di VT-VT saya. Teman-teman nanti bisa komentar ini, ternyata wah bos responnya bagus, atau bos malah ini apaan sih ya, itu nanti kita bisa bahas ya. Nah, tapi yang penting sekarang kita coba bahas nih apa yang informasi yang sudah saya dapatkan mengenai tips-tips bagaimana kita membuat sebuah karya non fiksi itu menjadi mempunyai unsur yang dramatis, dan juga bagaimana melakukannya, serta tipe-tipe dari karya non fiksi apa yang mudah dibuat dramatisasi, dan juga tipe-tipe karya non fiksi yang susah untuk dibuat unsur dramatisasinya. Itu nanti saya akan jelaskan ya teman-teman, kalau ada waktu bisa mengikutinya. Kalaupun tidak ya mungkin teman-teman bisa ikuti live ini sempat teman-teman, nanti besok bisa live lagi, tanyakan apa yang teman-teman mungkin belum paham mengenai yang saya jelaskan, walaupun atau mungkin teman-teman ketinggalan saya menjelaskannya gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai tips kita membuat dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi. Sekali lagi saya tegaskan ya, karya non fiksi itu bukan berarti buku ya, ini buku branding misalnya, atau ini buku OMKM gitu, atau ini buku personal branding. Teman-teman bisa lihat di etalase 1 sampai 6 ya, itu buku-buku bisnis dan branding marketing yang saya tulis. Nah, bukan berarti itu juga. Jadi semua karya yang sifatnya adalah menampilkan fakta, data, informasi, itu adalah karya non fiksi. Seperti tadi saya jelaskan, laporan kita ke bos itu pun juga karya non fiksi. Kemudian misalnya teman-teman yang kuliah bikin paper atau bikin makalah, itu pasti juga non fiksi. Teman-teman yang aktivis mahasiswa sering melakukan kegiatan, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada ya mungkin kepada ketua senatnya, atau mungkin kepada pihak universitas misalnya, itu pun juga karya non fiksi. Atau bahkan misalnya ketika teman-teman membuat skripsi pun itu jelas karya non fiksi ya. Jadi karya non fiksi itu luas ya. Jadi kita berbicara karya non fiksi di sini, membuat unsur dramatisasi maaf, dalam non fiksi itu berarti kita bisa membuat unsur dramatisasi dalam semua format karya non fiksi tadi. Termasuk yaitu kalau teman-teman iseng tanda petik ya, mungkin bisa membuat skripsi penuh dengan cerita seperti sebuah novel. Nah, itu nanti bagaimana caranya kita bahas lah ya, sambil nanti kita diskusi di situ gitu. Nah, selamat bergabung Kak Menrik. Sekarang kita membahas mengenai teknik membuat dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi ya. Jadi karya non fiksi itu bukan novel, bukan cerpen ya, kalau teman-teman yang masih agak bingung antara fiksi dengan non fiksi. Tapi ada karya-karya yang sifatnya tanda petik ilmiah lah, yang menampilkan fakta dan data. Tapi kita bisa masih buat unsur dramatisasinya gitu. Nah, yang pertama adalah tipsnya kita melakukan penelitian yang mendalam. Ya ini sih sebetulnya standar ya. Penelitian riset itu adalah tahapan kedua dari kita membuat tulisan. Tulisan apapun, dari tulisan fiksi, non-fiksi, karangan bebas, tugas guru bahasa Indonesia, sampai dengan disertasi S3, ataupun juga buku yang ya ini buku saya tipis-tipis ya, paling-paling 200-300 halaman. Mungkin buku yang 600-700 halaman pun juga masuk karya non fiksi, dan itu bisa ya kita membuatnya dengan tentu harus dengan riset gitu. Even karya non fiksi pun seperti novel ya, saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, novel pun harus melakukan riset. Tapi yang sudah pasti karya-karya non fiksi seperti buku-buku ya, saya menulis buku marketing lah, itu kan pasti perlu riset. Nah, tipsnya adalah ketika kita melakukan riset, kita juga tidak hanya sekedar mencari data yang
kita perlukan untuk membuat sebuah ini apa namanya sebuah buku ya. Jadi misalnya nih saya mungkin yang bisa dibuat contoh salah satu buku saya yang masih ada unsur dramatisasinya mungkin buku ini ya. Kalau buku yang lainnya sih lebih sifatnya formal ya, walaupun bahasanya tetap ringan untuk dibaca oleh semua kalangan. Nah, ini buku leadership ya, Bosku Otoriter. Jadi kurang lebih bercerita bagaimana kriteria bos yang otoriter, kemudian bagaimana tim karyawan menghadapi bos yang otoriter dan juga nanti bagaimana bos otoriter itu bisa berubah. Intinya tulisan ini adalah itu. Nah, di sini unsur emosional bisa masuk ya. Jadi ketika saya membuat riset ini, membuat riset buku ini, walaupun bukunya tipis ya, 180 halaman, banyak gambar juga. Jadi ya, teman-teman bisa lihat ya, ada banyak gambar-gambarnya. Jadi ya, sebetulnya isinya nggak terlalu banyak, tapi sebetulnya isinya dalam ya, karena saya membuatnya ada unsur dramatisasi. Dan riset yang saya buat pun juga lebih mendalam daripada sekedar, oh definisi bos otoriter adalah misalnya ini. Ya saya bisa cari di internet, saya cari baca buku bisa, tapi saya harus lebih dalam lagi nih bagaimana tanggapan atau tanda petik testimoni karyawan-karyawan yang bosnya adalah bos otoriter. Nah itulah yang saya harus riset lebih dalam. Tidak bisa saya baca internet, tidak bisa saya baca buku, tapi saya harus banyak wawancara nih dengan teman-teman yang satu kantor yang kebetulan atasan langsungnya adalah otoriter, ataupun juga teman-teman di tempat lain yang atasannya otoriter. Saya ingin tahu perasaan mereka seperti apa, kemudian ingin tahu mereka biasanya bagaimana sih tanda petik gibahnya atau ngedumelnya di belakang bos-bos tersebut. Nah itu kan saya harus riset lebih dalam gitu, tidak hanya sekedar definisi bos otoriter seperti apa. Nah itulah makanya untuk membuat sebuah karya non fiksi yang bisa dramatis, yaitu kita harus melakukan riset yang lebih dalam daripada yang harus kita lakukan seharusnya gitu. Jadi saya bilang tadi kalau ketika saya membuat riset mengenai apa definisi bos otoriter, itu tidak hanya sekedar mencari definisi bos otoriter menurut A, menurut B, menurut C, ataupun bagaimana prakteknya di perusahaan A, perusahaan B, atau di negara A, negara B. Akan tetapi itu tadi, bagaimana pandangan, bagaimana testimoni, bagaimana perasaan tim yang bosnya otoriter, itu mereka cetuskan. Nah, itu saya tentu risetnya harus lebih dalam ya, harus banyak tanya sana-sini gitu. Walaupun tetap sumbernya adalah sumber-sumber yang dekat dengan saya, artinya teman-teman saya juga, walaupun lain perusahaan, tapi mungkin dulunya teman satu kuliah gitu, ataupun juga mungkin teman yang dulu pernah satu kantor, sehingga ya informasinya bisa lebih dalam ya. Tapi setidaknya saya harus effort, usaha lebih keras. Nah itu tips yang pertama untuk kita bisa membuat sebuah karya non fiksi itu lebih dramatis ya. Itu kita harus menampilkan atau harus mencari unsur-unsur emosional, misalnya unsur-unsur yang sifatnya bisa meningkatkan konflik atau menempatkan ketegangan dalam suatu tulisan, dengan ya kita menggali lebih dalam. Salah satunya ya kita mencari testimoni ya, kalau sifatnya kita ingin menggali emosional dalam misalnya buku yang ini ya, Bosku Otoriter. Nah itu yang pertama, tips kita membuat sebuah karya non fiksi tapi tetap bisa menjadi dramatis seperti layaknya novel ataupun cerpen gitu. Yang kedua adalah kita harus melakukan pemilihan tokoh ya. Jadi pemilihan tokoh itu, nah kan sebetulnya aneh ya kalau di dalam karya ini saya menulis buku trade marketing, support marketing 270 halaman, nggak ada tokohnya di sini, karena saya benar-benar menjelaskan bagaimana konsep trade marketing dan support marketing, kemudian bagaimana konsep itu dijalankan melalui program-programnya, kemudian bagaimana orang-orangnya atau struktur organisasinya dibentuk berdasarkan pekerjaan tersebut. Itu sama sekali nggak bahas orang sebetulnya kan. Ataupun juga misalnya buku buku personal branding, jual diri, tapi tetap tidak bahas orang. Saya cuma membuat contoh, misalnya contoh bagaimana seseorang yang ingin memberanikan dirinya di lingkungan pekerjaannya supaya dia dianggap baik oleh bosnya, ataupun bagaimana misalnya seorang pengusaha yang membuat personal branding agar perusahaannya dianggap mempunyai branding yang baik. Itu tapi saya hanya sekedar contoh dan tidak menyebut nama, tidak menyebut tokoh. Dan sehingga saya tidak bisa membuat penokohan. Nah, tapi saya membuat penokohannya justru di novel yang ini, di Bos Otoriter ya, karena ini memang buku ya. Ini buku leadership, tapi saya membuatnya dengan sedikit sentuhan emosional, sehingga ada unsur dramatisasinya. Saya membuat tokoh si bos A misalnya, si bos A itu mempunyai karakter gini, sementara
di tempat lain ada bos B mempunyai karakter begini-begini. Nah, si bos A inilah yang masuk kategori otoriter, sementara bos B ini tidak otoriter karena galak atau suka marah itu bukan berarti otoriter, teman-teman ya. Itu saya tahu setelah saya riset untuk menulis buku leadership ini gitu. Jadi dia galak mungkin itu masalah karakter. Dia suka marah masalah karakter. Tapi kan kita sering temui bos yang galak tapi setelah selesai marah-marah di meeting di luar bisa hahihi kan, bisa bahkan mungkin makan siang bareng dengan kita gitu. Nah itu bisa jadi dia bukan otoriter, karena kalau otoriter dia tidak hanya galak tapi dia tidak bisa menerima pendapat orang, dia tidak bisa menerima input dari orang lain, dan dia hanya mau idenya sendiri yang jalankan. Seringkali bos galak tidak seperti itu. Nah itu makanya kita harus paham ya bagaimana bos otoriter dan bos yang tidak otoriter. Galak tidak otoriter itu otoritarian yang teman-temannya beda lagi, ini itu beda definisi. Nah itu kalau di sini saya tulis itu setidaknya saya buat 2 tokoh lah, jadi ada tokoh yang otoriter dan tokoh yang otoritarian ya. Nah itu kemudian saya tokoh itu seperti membuat seolah-olah novel ya, jadi ada tokoh yang tokoh ini ya dia mau punya karakter gini gini gini, tokoh yang A yang B gini gini gini. Nah itu jadi saya walaupun tidak keseluruhan novel buku ini bercerita tentang si A dan B ya, tapi saya juga menceritakan hal yang lain termasuk tips-tips menghadapi bos yang otoriter seperti apa gitu, tidak terkait dengan si A dan si B, tapi ada beberapa bagian dari buku ini yang membahas mengenai tokoh A dan B. Nah jadi saya berusaha membuat ada penokohan di dalam sebuah buku, walaupun ini buku yang sifatnya non-fiksi, buku yang menampilkan fakta, data, menampilkan informasi, akan tetapi tetap dengan buku ini saya ada menampilkan tokoh-tokoh. Nah itu salah satu itu adalah tips kedua untuk kita membuat unsur dramatisasi. Walaupun saya belum berani ya menerapkan unsur dramatisasi dengan menampilkan tokoh-tokoh dan dengan karakternya itu sepanjang buku, itu hanya beberapa bagian buku. Tapi bisa jadi pada konteks yang lain itu satu buku full non fiksi tapi bercerita mengenai tokoh, itu disesuaikan dengan jenis bukunya dan juga penulisnya ya. Jadi misalnya kalau kita nulis biografi akan lebih mudah kita membuat tokoh karena biografi ya memang bercerita tokoh, sehingga kita bisa membuat karya biografi yang non fiksi menjadi seolah-olah sebuah novel. Itu bisa ya, mungkin itulah kalau kita tahu novel Habibie dan Ainun ya, itu kan setahu saya itu memang diolah seperti novel, akan tetapi jalan cerita yang di dalam kisah novel itu tanda petik ya, itu sebetulnya adalah biografi mengenai kehidupan Bapak B.J. Habibie almarhum dan Ibu Ainun almarhumah ya. Jadi kalau itu lebih mudah sih, tapi saya tetap mencoba dalam buku ini Bosku Otoriter, karena buku ini memang sifatnya bahasanya populer dan juga ya untuk sebetulnya curhatan saya juga menghadapi bos otoriter, dan kemudian bagaimana saya ingin berbagi dengan teman-teman yang lain dengan menulis buku ini. Nah itu saya tetap membuatnya dengan sentuhan emosional dan ada tokoh-tokohnya, walaupun itu tadi tidak keseluruhan buku ini berisi tokoh A dan tokoh B ya, tetapi ada bagian-bagian dari buku ini yang menulis mengenai tokoh A dan tokoh B. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita melakukan penelitian yang lebih dalam daripada sekedar kita membuat karya non-fiksi yang tidak menampilkan unsur dramatisasi. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pemilihan tokoh dan kita menjelaskan karakter-karakter dari tokoh tersebut. Itu sama lah dengan kita di nulis novel kan, kita harus ada karakter utama ya, antagonisnya, protagonisnya, kemudian ada tokoh pendukung, ada tokoh pelengkap, ada tokoh figuran. Nah itu sama sih, hanya memang tidak selengkap itu, tapi setidaknya kita bisa membuat penokohan di sini gitu. Kemudian yang ketiga adalah konflik dan ketegangan ya. Jadi karena memang inti dari karya non fiksi, karya fiksi seperti saya sebutkan kemarin di live kemarin, novel kah atau cerpen kah atau puisi kah, itu adalah di konflik dan ketegangan gitu. Tidak ada sebuah karya fiksi itu tanpa ketegangan. Yang ada itu mungkin hanya sekedar kata-kata indah kalau tidak ada ketegangan di situ gitu. Dan justru adanya ketegangan, adanya konflik, sekecil apapun itu konfliknya, ataupun apakah itu konflik individual, artinya konflik dalam satu orang, ataupun konflik yang antar individu, itu tergantung penulisnya membuat yang, tetapi tetap harus ada unsur konflik dan ketegangan. Makanya kita coba tampilkan unsur konflik dan ketegangan. Lagi-lagi saya baru mampu membuat itu di buku ini ya, Bosku Otoriter ya, karena memang di buku ini ya bercerita tentang
konflik ya, sebut konflik ya, kalau kita menghadapi bos otoriter kan pasti apapun judulnya pasti konflik ya. Mau kalaupun kita nggak berani ngelawan si bos, hanya berani ngedumel di belakang dengan teman-teman yang lain, itu pun sebenarnya konflik. Hanya kita tidak dalam posisi untuk melawan saat itu. Tapi mungkin kita bisa melawannya dengan hal yang lain. Misalnya kita di rumah ditelepon, kita bisa bilang kita nggak angkat telepon karena kita taruh telepon di rumah, kita lagi pergi keluar, padahal kita sebetulnya bisa terima telepon. Nah, itu kan cara melawan ya, sebetulnya cara konflik, tapi dengan cara konflik yang ya dengan kekuatan yang ada ya kita melakukan perlawanan terhadap bos otoriter itu ya. Jadi eh, tetap ada konflik. Nah, itulah yang harus diangkat, dan saya bisa mengangkatnya di buku Bosku Otoriter ini gitu. Setidaknya di depan saya menuliskan ilustrasi bagaimana curhatan tim terhadap bosnya yang otoriter gitu. Kemudian juga bagaimana si bos otoriter itu melakukan pemaksaan, dan kemudian ya timnya itu bagaimana responnya. Ya di sini saya bisa, walaupun saya ya itu tadi tidak keseluruhan buku, hanya sebagian buku saja, sekedar menampilkan sedikit sentuhan unsur-unsur emosional dalam penulisan buku ini. Jadi ya tetap konflik itu adalah suatu ciri khas dari fiksi, dari dramatisasi yang bisa kita terapkan di non fiksi, tergantung bukunya ya. Jadi ya semua buku saya hanya buku ini yang ada unsur konfliknya. Karena ya memang materinya sesuai sih ya, masalah konflik kan. Kalau misalnya kita membahas buku mengenai konflik individu atau konflik antar manusia, misalnya buku psikologi, ya itu udah pasti konflik gitu kan. Lebih mudah garapnya daripada misalnya saya membuat buku, ketika saya buat buku inilah branding mistake, 101 kesalahan mendasar saat branding. Di sini nggak ada konfliknya kan, saya hanya menampilkannya 101 kesalahan itu apa aja gitu, kenapa bisa terjadi. Ya, saya tidak bisa membuat konflik di sini. Nah, itu makanya itu tergantung bukunya juga. Nanti saya jelaskan nih, ada beberapa jenis karya non fiksi yang bisa dengan mudah kita buat dramatisasi, ada yang cukup sulit. Walaupun secara umum dari informasi yang saya dapat, semua karya non fiksi itu bisa dibuat dramatisasi. Tapi ya tingkat kesulitannya tentu beda-beda ya. Seperti saya itu tadi, buku branding itu jauh lebih susah menurut saya daripada buku leadership, ketika kita akan membuat sebuah narasi konflik dalam ceritanya tulisan tersebut gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, maaf. Yang keempat adalah struktur naratifnya. Jadi kalau naratif itu kan struktur bercerita ya. Jadi kalau di novel itu teman-teman yang suka baca novel atau cerpen kan pasti ada dua tipe penulisan nih, kalau teman-teman amati. Yang pertama adalah narasi bercerita. Jadi misalnya, oh pada suatu hari saya berjalan ketemu si B lagi lagi sedih, dia duduk sambil menangis. Nah, itu kan di situ narasi ya, kita bercerita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam novel atau cerpen yang adalah dialog ya. Dialog misalnya percakapan, misalnya saya bertanya padanya, "Kenapa kamu menangis?" Kemudian dia menjawab, "Ya karena saya sedih, saya diputusin pacar saya." Nah, itu kan dialog ya. Nanti itulah yang disebut dialog. Jadi pasti dalam novel atau cerpen itu ada dua isu, ada narasi, ada dialog. Nah, karena itu walaupun sebetulnya agak aneh dalam sebuah karya non fiksi itu ada narasi, apalagi ada dialog, tetapi kita masih bisa membuat setidaknya ada strukturnya lah, struktur dari sebuah narasi. Karena narasi itu sebetulnya terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah klimaksnya, klimaks cerita, dan yang ketiga adalah solusinya, penyelesaian. Nah, itu kan kita sebetulnya masih bisa dibuat di sebuah karya non fiksi, walaupun mungkin sifatnya tidak semudah ataupun seterang dengan karya fiksi ya. Contohnya misalnya ketika saya membuat buku branding for non branding company lah. Buku ini bercerita mengenai bagaimana suatu perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing, dan dia mau melakukan kegiatan branding dan marketing. Nah, jadi dia harus melakukan tahap-tahapan apa saja yang dilakukan persiapannya, dari mulai misalnya dia harus tahu lingkungannya seperti apa, lingkungan perusahaannya, kemudian dia harus merumuskan visi dan misinya, kemudian dia harus menentukan pasarnya, targetnya siapa aja, kemudian dia harus positioningnya seperti apa, terus sampai ke strateginya harus seperti apa. Nah, itu kan sebetulnya ada unsur narasi di sini ya. Jadi saya menampilkan pengenalannya adalah ciri-ciri perusahaan yang belum paham mengenai
branding tuh ini. Sebetulnya itu masuk ke dalam pengenalan. Kemudian klimaksnya adalah itu tadi perusahaan itu harus melakukan beberapa hal. Misalnya strategi brandingnya, ada strategi marketingnya seperti apa. Dan kemudian bagaimana penyelesaiannya. Setiap strategi tersebut saya jelaskan tuh apa masalah yang sering dihadapi dan juga bagaimana masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan oleh perusahaan yang belum pernah melakukan branding dan marketing sebelumnya. Jadi walaupun bahasanya tetap bahasa formal sih ya, ini tetap bahasa yang tidak 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 bahasa fiksi gitu kan, tapi setidaknya alur tadi itu, alur dari pengenalan, klimaks dan penyelesaian itu juga saya terapkan di buku ini gitu. Hanya ya itu tadi samar aja, tidak tidak sejelas sebuah novel ya, karena ya agak sulit sih membuat buku ini untuk diceritakan sebagai sebuah novel daripada buku leadership ini ya, Bosku Otoriter ini relatif lebih mudah gitu. Itu pun saya juga tidak tidak semua bagian menulisnya seolah-olah sebagai novel, tapi hanya beberapa bagian sekedar untuk menambah ataupun meningkatkan unsur emosional pembacanya ketika membaca buku ini gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, itu jadi struktur narasinya pun juga kita sedapat mungkin kita buat seperti kita membuat narasi dari sebuah novel atau sebuah cerpen. Walaupun itu tadi setiap karya non fiksi beda-beda sih. Ada yang bisa dibuat itu benar-benar mendekati sebuah novel atau cerpen, ada yang agak jauh. Nah, itu saya jelaskan tadi dua contoh ini ya. Kalau buku branding itu agak susah, tapi ya saya tetap berusaha terapkan alur narasinya. Sedangkan kalau untuk yang leadership ini, Bosku Otoriter relatif lebih mudah. Jadi, tapi tetap itu adalah tipsnya ya. Kita harus membuat alur ceritanya itu seperti narasi sebuah novel ataupun cerpen. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah deskripsi yang detail ya. Jadi kalau kita di apa namanya dalam sebuah novel kan atau cerpen kita sering melihat membaca semua itu diceritakan secara detail. Misalnya saya datang ke sebuah kafe yang kafenya bangunannya tua, kemudian lampunya temaram, kemudian cat-catnya itu apa namanya sudah agak pudar, kemudian kursi-kursinya kursi kayu tapi sudah pernisnya sudah mulai mengelupas dan pelayannya itu tampangnya sedih, tampangnya tidak gembira. Musik yang disetel pun musik-musik yang mellow gitu. Nah, itu kalau di novel kan biasa ya menceritakan detail baik itu tempat, suasana, latar belakang itu seperti itu. Nah, kita juga bisa sih pada bagian-bagian tertentu dari buku non-fiksi kita buat penggambaran yang detail juga, yaitu lagi-lagi ya saya mudahnya membuat di ini Bosku Otoriter ini ya, buku leadership yang karena memang sifatnya emosional, saya bisa jelaskan misalnya saya membuat contoh si bos A ini ketika dia mengumpulkan semua timnya, baik kebetulan posisinya adalah CEO ya, dan dia mengumpulkan direksinya, kemudian GM dan juga senior manajernya untuk dia istilahnya ya melampiaskan emosinya karena ya ada hal yang menurut dia tidak tercapai. Nah, itu eh, bisa saya menceritakan mungkin agak detail ya di ruangan rapat yang waktu itu AC-nya dingin tapi kita semua berkeringat, kemudian juga semua saling berpandangan, semuanya juga sibuk membaca catatan yang dibawa, yang mungkin sebagian adalah disiapkan oleh anak buahnya. Ya itu saya bisa jelaskan itu secara detail ya karena memang sifat dari buku ini, leadership ini memang saya bisa ya mengolah seperti itu. Tapi setidaknya tetap ini adalah satu kita membuat deskripsi detail seperti sebuah novel ataupun sebuah karya non fiksi itu adalah bisa kita terapkan dan itu adalah salah satu tips ya untuk sebuah karya non fiksi bisa dibuat unsur dramatisasinya itu yang kelima. Jadi deskripsi yang detail, kemudian juga dialog yang otentik. Jadi saya bilang ya tadi kan kalau di novel itu intinya adalah narasi, jalan cerita dan dialog. Dialog itu percakapan. Nah, jadi kita juga bisa buat percakapan ya dalam sebuah karya narasi. Walaupun ya itu tadi kalau saya hanya bisa menulisnya di buku yang ini ya leadership ya. Di sini kan ada percakapan. Yang pertama nih misalnya di bab pertama saya membahas ada keluhan-keluhan mengenai bos otoriter gitu dari anak buahnya ini halaman awal ini cerita mengenai narasi tersebut gitu. Tapi ya sebetulnya sih bisa aja ya kalau kita mau bereksperimen ya. Skripsi misalnya, skripsi kan pasti
bisa dibilang ada dialog ya. Mungkin kita nggak berani bereksperimen, skripsi itu ada dialog. Tapi bisa saja misalnya skripsi anak ekonomi, fakultas ekonomi, daripada dia bercerita mengenai, setiap pagi, apa namanya, si bos perusahaan tersebut selalu datang memberikan briefing kepada seluruh anak buahnya di aula gedung. Kemudian dia memberikan apa namanya motivasi mengenai ini. Nah, itu kan sebetulnya narasi ya. Memang narasi itu masih bisa diterapkan dalam sebuah karya non fiksi. Tapi kita bisa aja membuatnya bukan narasi tapi dialog. Jadi pada setiap pagi si pemilik perusahaan selalu memberikan nasihat sebagai berikut. Misalnya, tim apa anak buah ataupun misalnya semua karyawan kalian itu harus begini, harus begini. Tapi jadi dalam bahasa dialog ya. Jadi kalau kalau di kita bahasa tulis itu ada tanda petik, ada koma gitu. Jadi ada pembatas dengan narasi. Nah, itu bisa sih dibuat seperti itu. Ya walaupun ya tergantung ya. Kalau skripsi mungkin ya kita cobalah kalau misalnya dosen pembimbingnya nggak setuju ya sudah gitu. Tapi artinya sebetulnya masih mungkin sih. Jadi justru itu lebih memberikan apa ya, memberikan nilai emosional dan juga penekanan pada sebuah karya skripsi tadi. Jadi artinya kita bisa menekankan bahwa si bos itu memang sangat care terhadap anak buahnya dengan itu dilihat dari pemilihan kata-katanya dan sehingga dengan pemilihan kata-kata yang kita tiru persis dari apa yang kita dengar ketika kita melakukan penelitian di perusahaan tersebut, kita bisa nangkep banyak hal-hal yang bisa terungkap kalau kita bisa menulis apa yang didialogkan oleh si bos tersebut daripada kita membuatnya sebagai narasi hanya kesimpulan aja gitu. Nah, dan si dosen penguji, dosen pembimbing mungkin tidak bisa menangkap esensi apa ataupun inti apa dari hal-hal yang disampaikan oleh si owner tersebut daripada kalau kita benar-benar memplek-plek meniru kata-kata dari si owner tadi. Justru dari situ bisa ditangkap oh ternyata memang dia empati dilihat dari kata-katanya seperti ini. Dia si bos itu juga sangat perhatian dilihat dari kata-katanya seperti itu. Nah, itu sebetulnya sih bisa ya. Tapi ya itu kalau teman-teman yang sekarang lagi buat skripsi ya bisa untuk ini sih bisa untuk masukan ya bisa coba aja siapa tahu memang teman-teman apa namanya suka gitu untuk membuat seperti itu. Ya resikonya ya paling-paling diomelin dosen pembimbing dan suruh rubah itu kan resiko yang kecil ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dosen pembimbing teman-teman suka dengan membuat adanya dialog dalam sebuah tulisan, itu tentu akan jadi nilai tambah bagi skripsi teman-teman gitu. Bahkan nanti pada saat pengujian, dosen pengujinya akan lebih fokus kepada dialog-dialog dari skripsi tersebut daripada hal-hal yang sifatnya inti atau prinsip dari skripsi tersebut. Ya, bisa jadi teman-teman justru lolos dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mencecar gitu ya dalam sebuah skripsi. Ya tapi itu sekedar saran teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat skripsi, membuat ada dialog di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau pun tidak, setidaknya ya ini sekedar salah satu tips bagaimana kita membuat unsur dramatisasi dalam sebuah karya non-fiksi ya. Selamat bergabung Kak Evi Chan ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai bagaimana kita membuat unsur dramatisasi atau drama-dramaan lah dalam sebuah karya non-fiksi ya. Jadi karya non-fiksi itu bisa buku, bisa makalah, bisa skripsi, bisa laporan kita dengan bos, dan pokoknya hal tulisan yang sifatnya menyampaikan data fakta bukan sebuah imajinasi atau cerita seperti novel ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, jadi saya ulangin lagi ya, tips-tipsnya pertama adalah penelitian yang mendalam, kemudian yang kedua adalah pemilihan tokoh. Kita harus membuat karakter dalam sebuah karya non-fiksi dan kita jelaskan karakter itu seperti apa. Kemudian juga kita harus membuat unsur-unsur konflik dan ketegangan, karena konflik dan ketegangan itu adalah inti dari sebuah karya fiksi ya, novel ataupun cerpen. Kalau nggak ada konflik ketegangan itu bukan novel atau cerpen namanya gitu. Kemudian yang keempat kita harus membuat struktur narasi, jadi artinya kita bercerita bukan bercerita seperti kita menceritakan dalam sebuah novel ya, bukan seperti kita misalnya bukan dia bukan deskripsi ya. Deskripsi kan misalnya teori ini seperti ini diterapkan seperti ini, itu kan deskripsi. Tapi kalau misalnya narasi kan pada suatu hari ada seorang berjalan di pagi hari yang cerah, nah, itu kan ada deskripsi itu narasi. Nah itu bisa menggunakan pendekatan narasi seperti itu jika memang memungkinkan. Kemudian juga ya itu tadi deskripsinya harus detail. Dengan kita membuat narasi ya kita menggambarkannya secara detail. Misalnya kalau suatu tempat itu dijelaskan
tempatnya itu seperti apa, kemudian isinya apa, kemudian bagaimana cuaca di sana, bagaimana pencahayaannya, itu bisa dibuat seperti seorang novel ya. Ya, tergantung karya non fiksi yang teman-teman buat. Kemudian yang keenam adalah kita membuat dialog ya, dialog autentik. Walaupun itu tidak mungkin, menurut pandangan kita tidak mungkin membuat dialog dalam sebuah karya non fiksi. Skripsi lah sebetulnya. Tapi tadi saya sudah bahas ya, ternyata skripsi pun masih mungkin kita buat adanya dialog, dan dialog itu justru akan lebih menjelaskan fakta dan data gitu daripada kita menyimpulkan dialog yang kita dengar pada saat kita melakukan penelitian, kemudian dialog itu kita tulis dengan bahasa kita sebagai bahasa deskriptif. Bisa jadi ada hal yang terlewat. Tapi kalau kita plek-plek meniru sebuah dialog yang kita dapatkan pada saat kita melakukan penelitian, itu bisa jadi justru dosen pembimbing, dosen pengujinya itu bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan pandangan yang lebih dalam daripada sekedar membaca deskripsi kita, yang itu adalah kesimpulan kita dari wawancara saat kita melakukan dialog di penelitian skripsi, tapi kita gagal untuk membuatnya itu jelas di deskripsi. Jadi ya itu tergantung teman-teman ya. Intinya adalah dialog itu bisa diterapkan dalam sebuah non fiksi. Tinggal bagaimana teman-teman menerapkan hal itu semua gitu. Dan yang kemudian yang ketujuh adalah penggunaan imaji dan metafora ya. Metafora itu kan ya bahasa-bahasa pengandaian lah ya. Jadi misalnya teman-teman ingin menceritakan mengenai, oh kalau misalnya kita membuat produk itu kita harus memperhatikan merek ya. Dengan ada merek itu orang akan menjadi lebih kenal, orang akan lebih mempunyai image. Kayak itu kita bisa mengatakan bahasa seperti itu, bahasa yang formal, bahasa non fiksi ya. Tapi bisa aja kita metaforakan seperti, oh misalnya kalau kita bicara mengenai si A misalnya, kita akan mendapatkan kesan seperti ini. Kalau kita bicara mengenai si B, kita akan mendapatkan kesan seperti ini. Sehingga sebetulnya adalah kesan itu melekat pada masing-masing orang, pada masing-masing nama gitu. Nah itu sama seperti dengan merek. Merek itu juga melekat sebagai nama, seperti nama melekat pada suatu produk. Dan setiap merek itu punya persepsi, punya pemikiran orang terhadap merek tersebut. Sehingga sebuah merek yang dianggap baik, produknya akan dianggap baik, walaupun sebetulnya produknya biasa-biasa aja. Demikian pula merek yang dianggap buruk, mungkin dia akan dianggap buruk, walaupun produknya sebetulnya produk yang high quality. Nah itu bisa dimetaforakan sebagai, yaitu tadi si produk itu sebagai seolah-olah manusia. Nah itu bisa dibuat seperti itu ya. Lagi-lagi itu tergantung karya non fiksi yang teman-teman tulis dan juga bagaimana teman-teman mengolah kata-katanya gitu. Tapi itu adalah satu contoh bahwa metafora pun perbandingan itu bisa dipergunakan dalam sebuah karya non fiksi ya. Saya sih contoh yang saya tahu ya, karena saya memang bergerak di bidang marketing ya 20 tahun. Jadi mungkin teman-teman bisa memberikan contoh lain. Selamat bergabung Kak Tantiani Zaini. Kita melanjutkan lagi ya mengenai tips untuk membuat unsur dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi. Nah, jadi itu tadi metafora itu bisa diterapkan ya. Jadi ya perbandingan-perbandingan itu bisa kita terapkan dalam sebuah karya non fiksi. Kemudian yang kedelapan adalah pendekatan cerita orang pertama. Jadi kan minggu lalu ya saya sudah menjelaskan di live ini juga saya menjelaskan mengenai beberapa pendekatan dalam sebuah karya fiksi ya, novel ya. Nah, ada beberapa pendekatan yang sering dipakai adalah pendekatan orang pertama. Nah, pendekatan orang pertama itu adalah pendekatan aku gitu. Jadi di dalam cerita novel itu misalnya aku adalah dia si pelaku yang menceritakan ini adalah si aku, si pelakunya gitu. Jadi pelaku itu orang pertama, kemudian dia menceritakan seluruh isi novel bagaimana ketika dia misalnya ini si Istri Saliha ya, ini sebuah novel ya tentang suatu pengantin baru ya. Mereka misalnya tokoh utamanya adalah seorang wanita bernama Andini gitu. Nah, saat ini bercerita seolah-olah Andini membuat sebuah buku harian istilahnya. Jadi buku novel 330 halaman ini berisi bagaimana cerita Andini, bagaimana perasaan dia, bagaimana ketika dia mencintai seorang Adrian yang adalah teman kantornya, kemudian jadi kekasihnya, kemudian akhirnya melamarnya di sebuah diskotik misalnya ya. Itu semua bercerita dari sudut pandang Andini. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu yang
umum ya apa namanya dalam sebuah novel, akan tetapi dalam sebuah karya non fiksi itu tidak umum, tapi masih bisa diterapkan gitu. Artinya kita menceritakan pendekatan orang pertama. Misalnya ya kalau dalam sebuah karya non fiksi sejarah gitu, kita menceritakan misalnya sejarah Pangeran Diponegoro, ya, itu bisa jadi dari sudut pandang beliau ya, sudut pandang Pangeran Diponegoro gitu. Bagaimana memahami peristiwa-peristiwa dari peperangan melawan Belanda dan kemudian sampai dihianati dalam sebuah sebuah perundingan dengan Belanda, itu bagaimana perasaannya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu untuk karya sejarah ya, ataupun juga karya biografi itu juga lebih mudah. Akan tetapi bukan berarti karya yang lain pun juga tidak bisa dibuat seperti pendekatan orang pertama. Masih bisa juga sih, misalnya inilah misalnya saya contoh ada novel ya, ini maaf, sebuah buku OMKM ya, jadi strategi marketing untuk UMKM. Memang saya tidak menggunakan pendekatan orang pertama, tapi mendekatkan deskriptif ya, saya menjelaskan bagaimana suatu usaha UMKM itu bisa berkembang kalau menjalankan strategi marketing. Jadi lebih kepada pendekatan orang ketiga. Saya menceritakan, oh si pihak ketiga mereka itu gimana bisa berhasil, tapi mereka yang tidak berhasil tuh mereka tidak melakukan ini. Nah, tetapi bisa saja misalnya menulis buku ini dari sudut orang pertama, yaitu bagaimana misalnya seseorang UMKM itu dia harus ketika dia dihadapkan pada pilihan apakah dia akan melakukan kegiatan marketing atau tidak, kemudian dia melakukan kegiatan marketing, itu bisa seolah-olah si buku ini bercerita dari sudut si UMKM tersebut gitu, bukan dari orang luar. Saya sebagai orang luar penulis yang menceritakan bagaimana UMKM tersebut melakukan kegiatannya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu gitu. Hanya memang waktu itu saya ya belum terpikir dan juga belum berani lah ya untuk melakukan eksperimen seperti itu, karena ya setidaknya saya berasumsi beranggapan bahwa target baca saya mungkin belum siap dengan konteks seperti itu. Siapnya adalah mereka mau tahu tuh resep-resep seperti kalau kita baca buku resep-resep apa yang orang akan cari dalam sebuah buku resep itu pasti ya resep. Dia tidak akan cerita bagaimana si kokinya menyiapkan segala macam, bagaimana kokinya rileks-rileks dulu sebelum membuat sebuah masakan. Itu mungkin bisa jadi nggak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah bagaimana resep-resepnya. Nah, itu sama ya, saya ketika membuat buku ini ya saya berpikir orang pasti mencarinya adalah ya para UMKM yang ingin mencari informasi mengenai strategi marketing yang tepat buat mereka, bukan hal yang lain. Jadi kalau dibuat ceritanya seperti novel, bisa jadi mereka akan salah paham mengenai buku ini dan menganggapnya sebagai novel. Karena novel ya bisa aja yang disampaikan itu bukan fakta, bukan informasi, bukan data. Bisa kekhawatiran kesalahan asumsi seperti itu ya. Selamat bergabung Kak Mocisam. Jadi bisa terjadi ya seperti itu gitu ya, kesalahan persepsi. Makanya saya tidak melakukannya di buku ini kan. Tapi ya saya terpikir bisa juga sih dibuat pendekatan orang pertama seandainya memang si penulisnya itu merasa bahwa target pembacanya itu sesuai dengan yang dia arahkan, yaitu orang yang memang ingin misalnya mencari informasi, mencari fakta mengenai bagaimana usahanya dijalankan dengan strategi marketing yang benar, tapi juga orang itu mungkin suka baca novel, atau orang itu juga nggak mau baca yang jelimet-jelimet, yang ribet-ribet, maunya membacanya dengan baca gaya-gaya novel yang ringan. Ya, itu bisa jadi. Makanya ya lagi-lagi ya itu sih pilihan ya, tergantung target pembaca kita siapa. Jadi itu ini ya dari yang tips yang keenam. Jadi kita pendekatan orang pertama. Itu tips yang kedelapan. Kemudian yang ke-9 adalah rincian emosional. Jadi artinya kita bisa menceritakan rincian emosional dari tokoh-tokoh yang sudah kita bentuk, kita buat di dalam sebuah karya non fiksi tersebut. Lagi-lagi memang untuk sebuah biografi lebih mudah ya. Misalnya kita biografi pahlawan nasional siapalah, misalnya Jenderal Sudirman, bagaimana beliau emosinya ketika Belanda melanggar perjanjian, kemudian bahkan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. Kemudian beliau lebih memilih untuk bertempur sampai titik darah penghabisan dan tidak menyerah kepada Belanda. Nah, itu kita bisa mengolah kalau biografi ya lebih mudah mengolah bagaimana emosi Jenderal Sudirman ketika
menghadapi situasi seperti itu gitu. Demikian pula misalnya ketika sudah penyerahan kedaulatan, kemudian beliau akhirnya dalam keadaan sakit pulang menghadap Presiden Soekarno. Nah itu kan apa sih ada sisi emosional di luar fakta-fakta sejarah yang bisa ditampilkan ya. Jadi biografi memang lebih mudah ataupun cerita sejarah lebih mudah, tapi lagi-lagi ya itu kesempatan sih buat para penulis non fiksi jika memang bisa menampilkan apa namanya unsur-unsur emosional atau rincian emosional dalam sebuah karyanya ya why not gitu ya kita menerapkan dalam sebuah karya non fiksi yang isinya adalah fakta, data, informasi, tapi di situ ada juga nilai-nilai emosional dari tokoh ataupun dari hal yang berada di dalam isi buku tersebut. Nah itu salah satu tipsnya ya, kita bisa membuat unsur dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi dengan kita membuat rincian emosinya gitu. Kemudian yang 11 adalah kita membuat plot atau twist kejutan ya, sama dengan yang kemarin ya di karya fiksi lah. Jadi kita bisa membuat kejutan dalam sebuah apa namanya karya non fiksi. Ya walaupun saya terus terang belum ada ya, tidak ada kejutan. Ya, artinya buku saya ini misalnya Branding for Branding Company misalnya. Nah buku ini kan pasti bercerita dari konsep branding dan marketing dari awal sampai akhir. Ya tentu tidak ada kejutan ya, karena konsep ini mahasiswa ekonomi pun terutama jurusan pemasaran pasti paham gitu. Hanya yang memang yang ingin saya sampaikan dari buku ini adalah bagaimana konsep-konsep yang saya tulis di buku Branding for Branding Company ini ya teman-teman bisa lihat di etalase 1 sampai 9. Teman-teman itu bisa apa namanya teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan dan juga bagaimana menerapkan konsep dan juga teori-teori marketing yang semua sudah tahu itu dalam sebuah perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan marketing sebelumnya gitu. Jadi ini lebih kepada apa namanya lebih kepada upaya untuk bagaimana bisa mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya itu dalam sebuah contoh-contoh kasus. Nah itulah intinya dan itu pasti semuanya terduga karena konsep A sampai Z-nya itu sudah pasti. Hanya saya mencoba menerangkannya dalam sebuah contoh-contoh praktek ya. Nah contoh praktek ini yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Jadi secara tips untuk membuat plot twist yang tak terduga ya memang tidak memungkinkan gitu. Tapi tadi ada beberapa karya non fiksi yang masih mungkin kita melakukan plot twist yang bisa jadi berbeda ya. Jadi atau yang tidak terduga gitu ya. Misalnya itu biografi pun mungkin agak susah karena apa? Cerita mengenai tokoh tersebut mungkin sudah banyak yang tahu. Walaupun di dalam bentuk buku, akan tetapi kan bisa jadi ada hal-hal yang belum pernah terungkap itu dari si tokoh tersebut dan barulah diungkap oleh tokoh tersebut ketika dia menulis biografinya. Nah itu bisa dibuat hal yang tidak terduga. Misalnya bercerita seseorang pahlawan perang ataupun bercerita mengenai seorang jenderal gitu yang sangat terkenal berani, kemudian sangat terkenal dia mempunyai ketegasan serta mempunyai tekad yang sangat kuat. Mungkin bisa jadi ternyata dia punya masa lalu yang penakut, bisa jadi gitu kan. Jadi itu baru diungkapkan pada biografi tersebut. Nah ketika mengungkapkan itulah ada hal-hal yang sifatnya tidak terduga gitu. Orang tidak pernah membayangkan bahwa si jenderal A atau jenderal B itu ternyata dulunya waktu masih kecil penakut, akan tetapi dia akhirnya berhasil mengatasi kepenakutannya sehingga dia bisa masuk ke akademi militer dan bahkan bisa berkarir sampai jenderal. Itu bisa dibuat seperti itu ya, tapi ya lagi-lagi itu tergantung bagaimana bukunya dan juga bagaimana penulisnya sih. Jadi tidak harus biografi, tidak harus buku sejarah juga yang bisa ada unsur tidak terduga kan, tapi semua buku non fiksi pun bisa, walaupun itu tetap harus disesuaikan dengan masing-masing keperluan dari buku yang akan ditulis ataupun karya non fiksi yang akan ditulis dan juga kemungkinannya bagaimana dibuat adanya plot atau twist yang tidak terduga tadi gitu ya. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 adalah penggunaan sumber pendukung. Jadi misalnya catatan kaki gitu ya, catatan kaki yang mungkin yang bisa
informasi-informasi yang bisa jadi menambahkan dan juga bisa unsur plot twist yang tidak terduga tadi. Jadi informasi-informasi yang tidak terduga tersebut itu bisa jadi terdapat dalam catatan kaki, atau kalau dalam karya itu adalah karya e-book, itu bisa saja dibuat link ke sebuah video gitu ya. Jadi misalnya video ke link tertentu, dan itulah di video itulah menampilkan hal-hal yang apa namanya sebelumnya tidak terduga gitu. Jadi ataupun juga informasi yang lebih detail, ataupun informasi-informasi yang lebih emosional, nah, dan dari link video tersebut. Jadi ya memang itu tergantung jenis tulisannya seperti apa, dan tergantung tulisan seperti apa, dan juga tergantung bagaimana buku itu ataupun karya non fiksi itu ditulis ya. Jadi kalau buku itu ditulis dengan e-book ya dia bisa menampilkan informasi melalui video dengan link video, ataupun kalau buku cetak ya dia menampilkan sebuah catatan kaki yang bisa jadi informasinya yang tidak terduga sebelumnya. Jadi ya bisa seperti itu sih. Jadi kita menggunakan sumber-sumber pendukung yang untuk mendukung sebuah cerita agar menjadi lebih dramatis gitu ya. Kemudian yang ke-13 itu adalah tips untuk membuat sebuah karya non-fiksi itu menjadi dramatis, sesuatu hal yang mungkin teman-teman, bahkan saya sendiri pun tidak terpikir bahwa sebuah karya non-fiksi yang ekstrimnya adalah skripsi lah, itu bisa dibuat seperti seolah-olah novel. Jadi itu masih mungkin ya. Jadi ada beberapa tipsnya. Yang ke-13 adalah yaitu kita harus melakukan revisi dan perbaikan ketika tulisan itu sudah selesai. Karena ketika kita membuat sebuah tulisan non-fiksi yang ada unsur dramatisnya, itu akan lebih sulit ya. Jadi dan bisa jadi kita harus melakukan revisi berulang kali, sehingga ketika kita melakukan revisi berulang kali ya kita baru kita menemukan formula yang pas untuk membuat unsur dramatisasi dalam sebuah karya fiksi tersebut gitu. Jadi itu teman-teman ya, 13 tips bagaimana kita membuat sebuah dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi, sesuatu yang mungkin kita tidak terpikirkan sebelumnya gitu kan. Dan bahkan saya pun juga belum terpikirkan, baru ketika saya kemarin membuat live mengenai tips dramatisasi untuk membuat sebuah karya fiksi, saya baru terpikir apakah non fiksi bisa gitu. Dan itulah kemudian saya banyak berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang saya tuangkan ke dalam live kali ini gitu, sebagai informasi bagi teman-teman semua ya, juga bukan bagi saya sendiri juga, karena memang ini adalah sesuatu yang menarik dan baru saya ketahui gitu. Jadi tips yang pertama adalah penelitian yang mendalam ya. Jadi untuk membuat unsur dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi, dan itu tidak mudah, tentu kita harus memerlukan informasi yang lebih dalam lagi, karena ya kita beda dengan menulis hanya merupakan fakta dan data yang bisa kita peroleh datanya secara mudah, tapi kita juga harus menampilkan konflik, menampilkan emosi, menampilkan ketegangan dalam sebuah tulisan. Nah itu pasti memerlukan informasi yang lebih banyak ya. Jadi yang itu makanya unsur informasinya harus lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah, selamat bergabung Kak Raihan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan pilihan tokoh. Jadi sebuah karya non fiksi, skripsi lah, pasti tidak ada tokoh, tapi kita bisa membuat penokohan dalam sebuah karya skripsi ya, atau karya non fiksi lah secara umum lah. Kalau skripsi misalnya contoh saya sebutkan tadi, bagaimana kita menceritakan sebuah kegiatan strategi di sebuah perusahaan. Nah, kita bisa menceritakan si bosnya itu, si ownernya itu sebagai tokoh sentral, dan itu banyak memberikan insight-insight kepada timnya yang akhirnya dijalankan membuat perusahaan itu sukses. Dan insight-insight itulah di bagian dari kita menjelaskan skripsi tersebut. Bisa kita membuat penokohan dalam sebuah skripsi, walaupun ya itu tetap harus didiskusikan ya dengan dosen pembimbing ya, apakah dosen pembimbingnya yang agak-agak konvensional ataupun agak-agak yang revolusioner ya. Jadi artinya bisa menampilkan unsur-unsur tokoh di dalam sebuah skripsi, ataupun ya kita bicara karya fiksi ya, secara non fiksi secara umum ya, baik itu buku, karya ilmiah, makalah, dan juga yang lain-lain gitu. Selamat bergabung Kak Arjuno Aquatic. Kemudian kita yang ketiga adalah kita tampilkan konflik dan ketegangan. Jadi karena konflik dan ketegangan adalah unsur utama dari sebuah karya fiksi,
karya. Jadi kita harus terapkan di karya non fiksi. Bagaimana kita menciptakan ketegangan ya. Walaupun itu tadi itu tergantung sih bagaimana kita mengolahnya dan bagaimana karya tulis yang kita bikin. Kalau misalnya ketika saya menulis buku Bosku Otoriter ini ya, ini buku memang menampilkan fakta dan data ya, karena ini buku ya non fiksi. Tapi tetap saya menampilkan ada unsur konflik dan ketegangan, karena itu tadi kita bicara bos otoriter pasti ada konflik dan ketegangan dengan timnya gitu kan, bahkan juga mungkin dengan koleganya. Jadi itu bisa saya ungkapkan di dalam buku ini gitu, walaupun di buku yang lain saya tidak bisa karena memang tidak ada ruang untuk saya membuat sebuah konflik ataupun sebuah ketegangan dari karya non fiksi tersebut gitu. Nah makanya untuk yang ini kita usahakan jika memungkinkan kita ingin membuat unsur dramatis, kita membuat seperti itu. Atau misalnya laporan keuangan deh, misalnya ya Kak Raihan ya, Kak Raihan kan mungkin kerja nih sekarang. Bagaimana kita membuat laporan yang dramatis kepada atasan kita, itu akan bisa jadi membuat kita outstanding ya. Kita berbeda dengan orang yang lain gitu. Jadi selamat bergabung Kak Veronica. Dengan kita membuat laporan, misalnya kita membuat laporan, sebetulnya laporan harian, laporan mingguan biasa lah, kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, hasilnya ini, kemudian feedbacknya ini. Tapi kita bisa buat, bukan hari pertama kita begini, tapi kita buat misalnya, kita membuat, hari pertama ada keributan antara misalnya sales dengan promosi, karena sales meminta promosi ditambah, sementara orang promosinya merasa bahwa promosi itu sudah terlalu tinggi. Nah itu kita bisa mengangkat yang pertama kali adalah unsur konflik antara orang sales dengan orang promosi dalam laporan kita, dan itu akan mungkin lebih menarik perhatian atasan kita daripada kita hanya sekedar nulis pada saat itu ada masalah mengenai anggaran promosi yang akan diluncurkan pada program tersebut. Akhirnya diputuskan oleh orang promosi ya tidak akan kita kasih tambahan promosi. Kalau begitu mungkin datar aja ya kita melihatnya informasinya kan. Tapi kalau kita bisa, ya tadi pertama kali kita justru tekankan unsur konflik pada hari tersebut. Nah itu akan menarik perhatian atasan kita untuk membaca lebih lanjut, dan mungkin bisa beda dengan laporan teman-teman kita lain kepada bos yang sama gitu. Itu ya sekedar ini aja ya, bahwa konflik dan ketegangan itu juga bisa menjadi tips dan trik dalam kita membuat sebuah karya non fiksi gitu. Yang keempat adalah struktur naratif. Jadi narasi itu kan adalah kekuatan dari karya fiksi ya, novel ataupun cerpen ya, bercerita bertutur. Nah itu ada unsur pengenalan, ada unsur klimaks, dan ada unsur penyelesaian solusi penyelesaian. Nah itu bisa kita terapkan juga dalam batas-batas tertentu ke dalam tulisan non fiksi ya. Itu jadi struktur naratifnya bisa kita buat alur seperti alur novel. Nah, demikian pula dengan alur dialog ya. Jadi kalau di novel kan ada alur, ada narasi, ada dialog. Nah, dialog itu adalah percakapan. Nah, bisa jadi kita dalam sebuah karya non fiksi kita buat percakapan ya. Bisa ya, kalau yang paling mungkin adalah di biografi atau karya sejarah. Tapi juga bisa karya yang lain ya, seperti inilah saya di buku Leadership Bosku Otoriter. Di sini juga ada banyak dialog ya, percakapan ya, seolah-olah sebagai suatu novel, yaitu misalnya antara curhatan antara anggota tim yang bosnya otoriter, itu kan pasti ada dialog. Ataupun juga dialog misalnya atasan terhadap bos yang otoriter terhadap anak buahnya timnya, bagaimana dia melakukan push ataupun melakukan istilahnya integrasi terhadap timnya gitu kan. Itu kan bisa dibuat kita lebih menarik, lebih lebih menantang dengan sebuah dialog yang tajam misalnya itu. Jadi ya kita bisa tidak hanya buku tadi biografi atau sejarah, tapi juga buku lain pun kita bisa membuat sebuah dialog yang menarik gitu. Nah, itu yang keempat dan kelima ya. Kemudian kita juga bisa membuat deskripsi yang detail dari sebuah karya non fiksi ya, sama dengan karya fiksi ya. Novel kan sering kita biasa mendeskripsikan sesuatu itu secara detail ya, ruangan kita sampai ke apa warna mejanya, bagaimana kondisi mejanya, bagaimana lantainya bersih apa tidak, itu kan biasa kita jelaskan secara detail ya. Itu juga bisa kita buat
bagaimana sebuah karya non fiksi itu menjadi detail, sama penjelasannya detail. Misalnya ini contoh aja ya, di buku branding, buku marketing, saya menjelaskan mengenai misalnya strategi untuk melakukan penurunan harga gitu, karena komoditas melakukan penurunan harga. Nah itu bisa saja saya jelaskan kondisinya detail. Penurunan harga itu terjadi karena di dalam sebuah supermarket para kompetitor segera memasang harga-harga baru ketika terjadi kenaikan harga BBM gitu. Tapi kita bisa jelaskan secara detail, kemudian bagaimana SPG-nya masing-masing menjelaskan bahwa kenaikan tersebut mau nggak mau dilakukan gitu. Nah kan, tetapi kita bisa melakukan penghematan sehingga kita tidak menaikkan harga. Kita bisa, jadi bisa membuat tulisan branding pun dengan penjelasan deskripsi yang detail gitu ya. Itu tergantung keperluan sih, bisa jadi mungkin akan membosankan atau bisa jadi lebih menarik. Jadi bagaimana keperluannya itu ya kita sebagai penulis kita bisa tentukan apakah kita akan membuat itu menjadi kemungkinan atau tidak gitu ya. Jadi yang itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah penggunaan imaji dan metafora, perbandingan ataupun juga membuat pengandaian. Nah, itu bisa jadi walaupun mungkin sih tadi saya sudah beri contoh kan, mungkin saja kita misalnya memberikan bagaimana hubungan antara sebuah merek dengan image yang diperoleh oleh produk tersebut gitu ya. Itu sama aja kita menganggap bahwa produk itu sama dengan manusia, dan manusia itu punya nama, dan kalau walaupun manusia itu sama, tapi yang menentukannya adalah perbuatannya gitu ya, yang membedakan orang baik atau buruk. Nah, dan perbuatan baik buruk itu melekat pada nama masing-masing. Si A misalnya dianggap baik, si B dianggap buruk, si C dianggap biasa-biasa aja. Nah itu kan sebetulnya kita menggunakan metafora dalam menjelaskan branding ya, dalam menjelaskan merek. Nah itu kita masih mungkin gitu melakukan tersebut gitu ya, ketika kita akan melakukan kegiatan penulisan non fiksi dengan kita melakukan metafora ya, ataupun imajinasi. Nah, jadi mungkin ya, jadi contohnya itu, tapi teman-teman bisa menerapkannya dalam karya tulis teman-teman masing-masing gitu. Kemudian yang ke-8 adalah pendekatan cerita orang pertama ya. Jadi kita bertutur seperti seorang novel yang bercerita dari sudut pandang orang pertama, menceritakan keseluruhan isi novel. Jadi kita bisa seperti itu, karena walaupun kebanyakan buku non fiksi mungkin menggunakan pendekatan orang ketiga ya, artinya si penulis itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh misalnya perusahaan ketika melakukan kegiatan branding. Jadi orang ketiga tuh yang istilahnya si penulis menilainya dari luar gitu. Tapi bisa jadi kita melihatnya dari sudut dalam, dari sudut bagaimana, bukan dari sudut penulis, tapi bagaimana direktur marketing suatu perusahaan dia harus melakukan berbagai hal untuk bisa meningkatkan penjualan di perusahaannya. Itu dia dipakai sudut pandang dia, sehingga sudut pandangnya buku itu adalah sudut pandang direktur marketing tadi, sudut pandang orang pertama. Bisa juga seperti itu ya, lagi-lagi itu tergantung dengan keperluannya. Kalau memang tujuan target pembaca kita adalah, yang penting adalah ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana aplikasi, bagaimana konsep-konsep branding dan marketing, dan juga bagaimana implementasinya dalam kegiatan praktek, ya itu mungkin tidak perlu dengan bahasa-bahasa ala-ala drama ya kan. Tapi kalau ternyata kita menyasarkan kepada orang yang suka marketing tapi juga suka baca novel, ya itu bisa jadi kita gabungkan seperti itu. Jadi lagi-lagi itu adalah pilihan ya. Jadi pilihan yang bisa kita tentukan sendiri gitu ya. Nah itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah kita bisa membawa rincian emosional ya. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi, emosional itu bisa dijelaskan secara detail pada novel ataupun cerpen. Itu kita bisa membuat emosional itu dalam sebuah karya fiksi atau karya non fiksi juga gitu ya, walaupun bisa harus dipilih-pilih juga sih apakah karya non fiksi itu memungkinkan ataupun tidak gitu. Dan itu yang kemudian yang ke-10 adalah pacing yang tepat. Jadi pacing yang tepat itu ya kita bisa atur kecepatan suatu bab 1 keseluruhan buku tersebut bisa beda-beda. Bab 1 sampai bab 4 misalnya kecepatannya rendah, bab 4 sampai bab 7 kecepatannya tinggi, bab 7 sampai bab 10 kecepatannya sedang. Itu bisa kita atur alur kita menceritakan fakta-faktanya, walaupun ini adalah karya non fiksi ya. Kalau fiksi kan mungkin lebih mudah, kita bercerita alur hidup kehidupan seseorang itu bisa kita buat, kita cepat, kita perlambat gitu ya.
bahkan kita bisa fast forward gitu ya. Novel-novel saya ini hampir semuanya teman-teman bisa lihat di etalase 7 sampai 12 itu semuanya fast forward. Jadi artinya dimulai dengan cerita zaman sekarang, mundur lagi ke masa belakang, bisa maju lagi ke masa yang hampir sekarang, mundur lagi ke masa belakang. Itu bisa seperti itu. Kalau buku non fiksi tidak semudah itu, tapi tetap bisa dibuat ya. Lagi-lagi tergantung jenis non fiksinya dan juga bagaimana kita menempatkannya itu sendiri gitu. Kemudian eh, yang ke 11 adalah plot ataupun kejutan ya, tertulis kejutan. Jadi kita bisa membuat kejutan dalam sebuah tulisan. Walaupun saya bilang ada beberapa buku non fiksi yang susah dibuat kejutannya. Kalau bisa bicara kita buku marketing ataupun buku buku marketing ataupun buku buku ya buku bisnis atau buku yang lain, mungkin konsep-konsepnya banyak orang sudah tahu ya, sehingga beda dengan novel ya. Misalnya novel Irisalia ini, orang pembaca tidak tahu saya akan menempatkan konteks Irisalia ini dalam karakter Andini itu seperti apa gitu ya. Itu pasti akan berbeda dengan kalau saya bercerita mengenai strategi branding. Strategi branding semua orang sudah tahu seperti apa gitu. Jadi unsur kejutannya mungkin lebih susah dibuat, tapi tetap kalau kita misalnya biografi itu masih mungkin kita buat unsur-unsur kejutan gitu ya. Jadi tetap itu salah satu tips lah untuk kita membuat sebuah unsur dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi gitu. Dan kemudian yang ke-12 adalah kita menggunakan sumber pendukung baik catatan kaki ataupun mungkin juga kalau e-book itu link video. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah kita revisi dan perbaikan. Jadi itu ya teman-teman ya, sudah menjawab pertanyaan, termasuk pertanyaan saya sendiri, bahwa sebuah karya non fiksi itu bisa dibuat unsur dramatisasinya gitu. Dan saya pun terus terang baru tahu secara lengkap informasi ini karena juga saya baru mencari informasinya gitu ya. Jadi kemudian sebagai penutup teman-teman ya, saya tadi selalu berbicara ada karya non fiksi yang bicarakan ini, ada karya non fiksi yang susah dilakukan kegiatan dramatisasi. Ya, ini sekedar gambaran singkat aja ya teman-teman ya, bahwa kalau untuk karya non fiksi yang lebih mudah dalam tanda petik dibuat dramatisasi itu adalah misalnya memoir ya. Memoir itu kan istilahnya kayak semacam inilah cerita dari seseorang mengenai sesuatu, mengenai kehidupannya, mengenai suatu peristiwa. Nah, itu kan bisa jadi lebih mudah dibuat bentuk dari dari dramatisasinya, karena memang itu ada narasi di situ, bahkan ada dialog juga gitu. Kemudian yang kedua adalah laporan perjalanan ya. Jadi misalnya perjalanan seorang menceritakan dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa dibuat narasi. Juga misalnya laporan perusahaan pun juga bisa dibuat narasi ya. Misalnya laporan perjalanan seorang mengunjungi pameran industri di suatu negara di luar negeri gitu, dia bisa membuatnya bentuk narasi. Jadi bukan sekedar saya kesini ke stand ini melihat ini, stand ini, itu mungkin boring ya. Bos-bos juga paling malas baca itu. Tapi di situ saya melihat bahwa yang banyak ditampilkan adalah produk-produk dengan teknologi AI misalnya, menggunakan teknologi komputer, sehingga sudah tidak lagi menggunakan manual untuk misalnya produk water dispenser. Misalnya water dispenser mungkin sudah tidak bisa, orang bisa langsung pakai voice dia langsung air setengah matang atau air setengah dingin, dengan voice dengan kekuatan voice dia bisa gitu. Nah, nggak perlu sentuhan manual lagi. Itu bisa bercerita seperti itu. Jadi seolah-olah kita menceritakan perjalanan kita pribadi, padahal sebetulnya kita menceritakan mengenai perjalanan bisnisnya. Itu bisa kita bahas seperti itu. Jadi perjalanan itu mungkin. Yang ketiga adalah biografi jelas ya. Kemudian juga yang keempat adalah buku sejarah. Itu buku sejarah ya jelas kita bisa buat alur ceritanya. Kemudian juga laporan penelitian yang menarik, itu adalah laporan penelitian yang tetap tergantung yang disesuaikan dengan apakah memungkinkan dibuat atau tidak. Nah, ada beberapa karya non fiksi yang relatif lebih sulit dibuat dramatisasi, walaupun bukan berarti tidak mungkin, karena semua karya non fiksi itu bisa dibuat unsur dramatisasinya. Tinggal bagaimana kita menempatkan unsur tersebut secara pas pada tulisan kita. Tapi beberapa karya yang
non fiksi yang agak sulit diterapkan dramatisasinya itu misalnya eh, buku pelajaran ya atau buku referensi lah. Kita kan kayaknya nggak kebayang deh buku kita membaca buku pelajaran apalah ya, biologi atau buku pelajaran kimia, fisika atau buku pelajaran sosiologi seperti kita membaca novel atau seperti di situ ada menceritakan konflik-konflik, ada dialog, kemudian juga ada narasi. Sepertinya agak susah, tapi masih mungkin juga gitu. Jadi misalnya eh, saya pernah tahu ada buku yang menceritakan kesehatan. Jadi seorang tenaga kesehatan dia menulis buku mengenai misalnya bagaimana kita bisa menjadi penyakit MAH, tapi bercerita seolah-olah itu sebuah cerita, bukan oh misalnya MAH itu terjadi karena adanya misalnya ya, saya nggak kurang paham sih, misalnya ada lambung yang terlalu banyak asam sehingga karena dipicu oleh A, B, C, D. Nah, tapi dia tidak bercerita mengenai seperti itu, tapi dia bercerita seolah-olah dia adalah makanan yang dia harus masuk ke dalam uh, perut manusia melalui kerongkongan, kemudian melalui lambung, dan situlah dia kena dengan asam segala macam. Jadi seolah-olah sebagai suatu cerita, padahal yang disampaikan itu adalah buku ataupun cerita mengenai kesehatan, tapi ya dia ya ataupun kalau dia tidak makanan seolah-olah dia misalnya menceritakan bagaimana penyakit jantung terjadi, itu seolah-olah dia adalah darah yang mengalir di dalam tubuh manusia si tokohnya dalam tulisan tersebut, dan dia mengolahnya seperti sebuah novel atau sebuah cerita. Nah itu bisa dibuat seperti itu, jadi tapi ya tentu terbatas ya, ya tergantung keperluannya juga, tapi tetap artinya saya memberikan kemungkinan bahwa walaupun buku pelajaran referensi susah untuk dibuat dramatisasi, itu masih mungkin gitu ya. Contohnya saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, artikel jurnal ilmiah. Memang jurnal ilmiah lebih susah, tapi ya karena ya itu tadi, jurnal ilmiah kan pasti kan ada patokan-patokannya ya. Jadi tapi mungkin masih dalam tahap tertentu masih mungkin lah dilakukan ya. Seperti tadi saya juga jelaskan lah bagaimana kita membuat skripsi, di situ bisa dimasukkan unsur dialog. Nah itu kan sebetulnya masih mungkin dalam batas-batas tertentu. Ataupun juga laporan statistik. Kalau ini terus terang saya nyerah ya. Saya nggak kebayang bagaimana kita membuat laporan statistik angka seolah-olah sebuah novel, itu saya nggak terbayang sih. Tapi ya dalam informasi dalam sumber yang saya dapat, ini adalah yang sulit untuk dibuat dramatisasi. Sulit bukan berarti nggak mungkin. Jadi ya kalau memang penulisnya mungkin ada seorang ahli statistik yang juga adalah seorang novelis, bisa jadi dia membuat data-data statistik itu menjadi sebuah ada unsur dramatisasinya gitu dia. Yaitu tetap kemungkinannya ada, walaupun kalau saya sih nggak bisa bayangin ya bagaimana angka-angka statistik itu menjadi sebuah cerita novel gitu. Tapi ya itu masih memungkinkan lah gitu. Jadi demikian kurang lebih teman-temannya. Sebetulnya ada lagi sih yang mau saya sampaikan, tapi ya waktunya sudah terlalu malam dan juga kita sudah 1/4 jam. Sebetulnya saya ingin menampilkan unsur yang menarik sih, bagaimana kita membuat unsur dramatisasi dalam laporan di kantor gitu ya teman-teman yang bekerja kan. Mungkin inilah menarik lah bagaimana kita bisa menarik perhatian ataupun merayu si bos kita untuk menilai laporan kita bagus ya dengan bahasa-bahasa dramatis. Tapi ya karena waktunya sudah habis, ya maksudnya ya sudah lewat dari waktu 1 jam dan juga udah cukup malam ya, jadi kita akhiri dulu. Walaupun besok sebagian teman-teman sih ada libur ya di Sabtu ya, walaupun ada juga yang masih berkegiatan, makanya saya akhiri dulu. Ya mudah-mudahan untuk pembahasan menarik nih bagaimana kita mendramatisasi sebuah laporan di kantor itu sehingga lebih menarik, itu saya bisa tampilkan di kesempatan live berikutnya. Mungkin ketika saya membahas hal-hal lain yang terkait dengan tersebut saya akan coba bahas ya. Tapi setidaknya pada pertemuan kali ini kita sudah bisa mendapatkan informasi mengenai tips bagaimana kita membuat unsur dramatisasi dalam sebuah karya non fiksi, dan juga adalah bagaimana kita dapat kita mengetahui mana karya non fiksi yang itu bisa mudah tanda petik diterapkan unsur dramatisasi, dan juga mana karya non fiksi yang agak sulit diterapkan unsur dramatisasinya gitu. Kurang lebih sih begitu teman-temannya. Terima kasih kalau teman-teman yang masih bergabung dan masih mengikuti ini live ini. Semoga ada manfaatnya, dan jika ada yang ditanyakan teman-teman bisa menanyakannya lewat kolom komentar di live besok dan juga berikutnya. Insya Allah ya mungkin sih kalau besok kita nggak seperti hari ini jam 10 karena memang jadwalnya sangat padat. Jadwal saya mungkin kita bisa mulai jam 9 lah, lebih baik ya, ataupun 9:04 gitu.
teman-teman bisa tanyakan di situ juga, ataupun teman-teman bisa lihat VT saya kemudian menanyakannya kepada saya, dan saya akan jawab melalui live dan juga melalui video kalau perlu ya, dengan di tag ke akun teman-teman yang bertanya, sehingga bisa teman-teman bisa tahu juga, dan teman-teman yang lain pun juga bisa mengetahui jawabannya gitu. Demikian teman-teman, kurang lebih itu hal yang saya sampaikan, semoga dapat berguna, dan semoga kita dapat, insya Allah dapat berjumpa lagi besok untuk live selanjutnya mengenai tips apapun, tips mengenai menulis yang bisa teman-teman terapkan dalam kegiatan tulis menulis teman-teman yang teman lakukan. Demikian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.